dalam diskusi spesial dengan tema Ekonomi Tumbuh Hidup Makin Berat. Australia dan Indonesia menuju 2026. Kita akan membahas isu penting ini dan telah hadir di studio kita Dr. Erik Hansnata. Dan moderatornya nanti dipandu oleh Diana Pratiwi. Selamat malam semua pendengar. Selamat bergabung. Kita akan mendengarkan pendapat dari Dr. Erik Hansnata, ekonom industri dari FWPA, Forest and Wood Products. Beliau sempat bekerja di National Center for Social Economic Modeling di University of Canberra, pemerintah City dan KPMG. Dan Pak Erik juga selalu menuntut penelitian dalam menganalisa data dan menghasilkan wawasan untuk mendukung pengambilan keputusan. Pak Erik mendapatkan gelar doktor di ekonomi dari University of Canberra dan Master International dan Development Economy dari INU. Mungkin kita bisa mulai di sini, khususnya untuk diaspora Indonesia yang ingin mencoba untuk masuk ke property market. Apalagi mereka ketika fresh graduate, mereka harus bayar HECS, harus kemudian mengumpulkan down payment, sehingga pemerintah sudah mencoba untuk membantu first home buyer dengan menghapuskan property trust cap sejak tanggal 1 Oktober untuk orang-orang yang ingin mengambil government guarantee scheme. Dan juga interest rate turun beberapa kali di tahun ini. Apakah sebetulnya kebijakan pemerintah dan juga turunnya interest rate itu bukannya malah membantu first home buyer, tapi malah akhirnya investor yang masuk ke property market? Ya, terima kasih Diana. Mengenai interest rate, di sini sangat penting. Beda dengan Indonesia, karena di Indonesia ketika BI rate turun naik, kadang-kadang orang, ya karena masyarakat juga tidak terlalu connect dengan situasi di ekonomi yang lebih mapan misalnya. Tapi ketika di Australia sekarang, misal interest rate sekarang di let's say 0.3,6 ya, dan sebelumnya. Nah, pertama adalah RBA, Reserve Bank Australia, mereka selalu punya dua indikator utama sebelum mereka memutuskan apakah interest rate turun atau naik. Ini adalah keputusan moneter. Data utama adalah pertama inflasi, kedua data tenaga kerja. Inflasi sangat penting karena disitulah tugas utama bank sentral. Mereka harus maintain inflasi tugas, dan ini mandatnya bank sentral di sini. Itu harus maintain antara 2-3%. Itu yang pertama. Kedua, mengenai tenaga kerja, terutama tingkat pengangguran. Mereka akan lihat apakah tingkat pengangguran sudah dalam kondisi yang stabil. Kalau ternyata di pasar tenaga kerja masih banyak atau supply tenaga kerja masih banyak dan perusahaan masih terus meng-hire atau hire tenaga kerja, itu akan banyak orang yang bekerja, kemudian mereka akan konsumsi dan baliknya ke inflasi lagi. Jadi mereka akan lihat dua hal ini. Nah, sebelum tahun ini ketika diturunkan sampai titik 3,6 terlihat stabil. Tapi ingat, pemerintah Australia dalam 2 tahun belakangan, terutama setelah COVID, itu ada yang disebut suplemen energi rebates ya. Jadi ada seperti subsidi di Indonesia untuk electricity. Nah, itu sudah di apa istilahnya, di warning oleh ekonom-ekonom bahwa akan ada efek ketika nanti, karena ini tidak bisa selamanya sama, ketika nanti akan dicabut itu akan efek di inflasi. Namun yang kita lihat 6 bulan kemarin ketika data inflasi keluar, ternyata efeknya agak lumayan. Terutama ketika karena orang Australia pikir, wah kita punya ekstra uang nih, ekstra cash setelah untuk bayar listrik, ternyata dikurangi misalnya. Terus jalan-jalan, kan traveling. Nah, itu ada datanya di ABS keluar. Kemudian juga ada efek terutama di retail. Sebelumnya retail agak kurang meningkat, tapi tiba-tiba meningkat. Mungkin orang akhirnya belanja juga. Nah, itu yang kemudian ketika data inflasi kuartal yang menjadi basis buat bank sentral untuk mengambil keputusan itu naik tiba-tiba dari cuma 3,1 menjadi 4,2 kalau nggak salah. Ada beberapa definisi inflasi di situ. Mungkin teman-teman yang tahu ada yang inflasi secara general, ada trim, ada core, something like that. Tapi RBA itu pakai yang trim.
Oke. Jadi hanya core yang di 30% bawah atasnya itu di-cut, jadi dia hanya melihat 70% ini intinya. Dan di situ ternyata 4,2. Jadi bubar tuh semua prediksi bahwa nggak bisa lagi nih kita turun interest rate. Dan itu akhirnya yang membuat terutama orang yang ingin masuk ke property market, karena di sini langsung di PES ya, langsung di PES ke consumer bahwa nanti kalau mereka akan mengajukan kredit untuk rumah, ya bunganya tidak akan ini lagi, dan bank langsung responsif, lebih cepat responsif, langsung mereka akan stop atau menaikkan, ya at least mereka tidak akan ada lagi penurunan tingkat bunga untuk kredit rumah. Jadi itu sudah bagian dari antisipasi ekonomi yang sekarang. Lalu kalau mengenai menghapuskan property price cap untuk government guarantee scheme, itu malah membuat orang terjun ke property market, akhirnya property price naik, orang makin sulit untuk beli properti. Betul. Ini selalu backfires. Insentif dari pemerintah di sini itu pun sudah di warning. Ya, teman-teman kita ekonom selalu bilang bahwa insentif dari pemerintah untuk housing market itu hanya backfire, hanya akan menaikkan property market. That's standard. Pertama, housing ini sensitif, dan apalagi ketika pemerintah bilang tahu bahwa ada yang disebut National Housing Accord, mereka mentargetkan 1,2 juta rumah dalam 5 tahun. Itu bagian debat yang sangat panjang sekali di 2 tahun terakhir. Lebar. Karena dengan target itu, teman-teman dibayangin, itu Australia harus membangun 240.000 rumah dalam setahun. Australia tidak pernah membangun 240.000 rumah. Paling tinggi 2017-2018 mungkin 200-270, dan itu 60%-nya rumah, 40%-nya multi-unit. Jadi sini ada klasifikasi. Rumah detached house itu ada rumah, kemudian multi-unit ya kayak townhouses, apartemen, kemudian unit. Standing alone ya. Exactly. Iya, betul. Nah, kita nggak pernah bisa ada 240.000, tapi pernah tiba-tiba bilang 1,2 juta. Semua orang langsung bahwa bisa, semua ada probabilitas ya, tapi harus ada siapa tenaga kerjanya, raw materialsnya gimana. Kemudian satu yang paling penting, kalau itu dari pemerintah, bagaimana dari sisi regulasi. Karena di sini bangun rumah nggak kayak di Indonesia. Nggak sembarangan, harus lihat kiri, kanan, segala macam ya. Jadi, regulasinya ya. Kayak teman-teman yang misalnya beli land dulu terus mau rumah, mereka harus punya permit. Setiap konsol itu permitnya berbeda. Beda. Karena satu konsol bisa 2 minggu keluar, yang konsol lain bisa 3 minggu, karena macam-macam ada aturannya. Dan itu belum lagi ada hal misalnya kayak planning, zone, dan macam-macam. Itu yang akhirnya, walaupun sekarang udah Minister Julie Collins bilang bahwa oke, kita bikin tuh roadmap-nya, kita bikin efisiensi, tapi kan bukan besok langsung jadi. Hal kayak gitu kan butuh waktu. Dan akhirnya ya ini masih terus hal kayak gini akan menjadi housing affordability, housing market itu akan menjadi. Nah, mengenai yang cap tadi, setiap insentif dari pemerintah yang saya bilang itu kan signal ke market bahwa wah, orang kan first home buyer bisa dapat nih, keren lagi nih. Begitu mereka announce, signal ke marketnya itu udah sampai Mbak Teti. Jadi pelan-pelan akan mereka juga siapa di sini yang langsung aja, mereka udah tahu, oh ada insentif nih, siap-siap demand-nya akan tinggi. Simple market, demand-nya tinggi, supply-nya akan terus bertahan. Kita tahu supply nggak akan mungkin, yang tadi saya bilang baru sepatu nggak akan mungkin. Itu harus ada sesuatu magic di situ, atau ada market intervention ataupun government intervention yang sangat signifikan. Jadi ya akhirnya akan mengkerek lagi. Ini aku pertanyaan seorang ibu. Dengan keadaan sekarang, pantaskah kita beli rumah? Sebaiknya kita tunggu dulu apa sekarang boleh beli rumah? Karena anak saya begitu, kalau menurut analisanya itu begitu. Karena anak saya kemarin itu mau beli rumah, dia home buyer ya. Namanya anak muda ya. Cuma saya bilang jangan dulu deh. Ya, bagaimana? Itu ini harus nanti. Jadi begini Mbak Teti, masuk ke housing market itu memang agak tricky ya. Mungkin situasinya kayak, mungkin 6 bulan yang lalu adalah waktu yang tepat ketika 5% cuman DP-nya toh? Yang dari 1 Oktober ya, kan? Dari 1 Oktober. Iya. Dan itu juga sama tuh, itu sudah diantisipasi, jadi 5% pasti akan supply akan lebih banyak. Itu harus dilihat juga apakah tahun depan akan ada gejolak ekonomi lagi atau enggak. Yang kita lihat tahun depan untuk
kemungkinan penurunan suku bunga sangat kecil. Stabil itu sudah sangat baik. Oh, Kita iya. bisa stay di 3,6 sekarang, di base rate 3,6 itu sangat sekarang baik. 3,6 bukan 4,2 ya? 3,6%. 3,6%. Ya, 3,6%. Ini ya Reserve Bank rate ya, jadi RBA ya? RBA. Nah, kalau saya pribadi, misal saya punya anak, untuk masuk housing market, kalau memang punya kemampuan Masuk masuk dulu aja, masuk dulu aja. Ini mungkin relasi terjadi sini belum masuk dulu aja, pokoknya beli apapun. Oke, karena itu kan- nanti saya hancurkan anak saya. Masuk aja dulu. bahkan di sini orang tua pun akhirnya sebagai guarantor. Jadi kan dia bisa bikin orang tuanya sebagai guarantor. Nanti dia untuk depositnya dan dia bisa masuk ke property market itu. Oke. Kita session kita ini Oke. session pertama dulu, kita selesaikan dulu. Kita akan kembali lagi sebentar ya, kita tunggu. Kita akan menunggu Bapak Konjen. Ganti penyiar karena kebetulan Ibu Teti bersama Pak Mario dan gengnya itu Pak Yohanes silakan. Terima kasih Pak Luki. Selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semua pendengar 3WDC di Melbourne dan di Australia. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, secara khusus sebetulnya kami memang ingin sekali hadir dan menyapa serta menyampaikan ucapan khusus pada tanggal 23 ini. Kita beberapa saat lagi akan masuk ke hari yang bagi umat Kristiani sangat membahagiakan, hari kelahiran Kristus. Jadi kami ingin dengan istri dan Pak Bikmas atas nama seluruh keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne mengucapkan selamat Hari Natal 2025, selamat Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita semuanya. Amin. Aduh, terima kasih banyak Pak. Kita kembali lagi dengan tema utama ekonomi tumbuh hidup makin baik. Australia dan Indonesia menuju 2026. Saya akan serahkan kepada Diana yang mewakili juga Forum Masyarakat Indonesia Australia dan Dr. Eric. Terima kasih. Melanjuti perbincangan tadi yang seru, saya ingin menanyakan mengenai negatif gearing mungkin, dan apakah memang negatif gearing itu malah membuat first home buyer semakin sulit masuk ke property market karena itu memberi insentif untuk investor. Ya, oke. Kebijakan negatif gearing ini sejak zaman Perdana Menteri Bob Hawke sekitar tahun 80-an. Itu sebenarnya simpel, hanya untuk insentif pajak saja buat orang yang memiliki properti lebih dari satu titik, sudah. Kemudian, zaman John Howard, dari awal 2000 itu, dia bikin lagi tambahan bahwa orang-orang yang punya properti dan dia akan jual, yang disebut capital gain discount 50%. Nah, itu menambah lagi double insentif buat orang. Jadi dengan adanya negatif gearing itu mengurangi taxable income. Betul. Jadi dengan demikian mereka mengurangi pajak yang harus dibayar. Jadi makanya orang berlomba-lomba untuk membeli investment property. Salah satu instrumen untuk Salah satu instrumennya, walaupun nanti setelah dijual akan ada capital gain, ketika di hold several years, lalu capital gainnya itu mendapat diskon 50%. Makanya orang semakin tergiur untuk membeli properti, bahkan satu orang bisa memiliki beberapa investment. Ada thresholdnya nggak sampai berapa rumah kita baru boleh? Nggak ada, Nggak ada instrumen sebanyaknya apa aja. Baru dia mempunyai 100 properti. Properti Yang saya itu. tahu kawan-kawan ada yang punya sampai 20 portfolio properti. Oke. Ya. Dan ingat di sini adalah instrumen untuk yang kita sebut instrumen orang untuk kelas menengah di sini. Karena di sini kan kelas menengah tik ya. Dan property market di sini sangat terukur. Jadi harga terukur, kemudian tiap tahun naiknya berapa, ada long termnya gainnya berapa, kelihatan bisa dianalisa dan datanya ada. Nah sekarang melihat dari kita susah masuk ke property market, lalu cost of living juga naik. Dimana kita kalau ke supermarket itu kelihatan sekali kita cuma beli beberapa produk, Betul. bill-nya udah tinggi banget, gas bill atau electricity bill. Nah itu bagaimana ya dengan high living cost, lalu gaji kita seakan-akan nggak cukup terus, kita harus bayar mortgage dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi Australia itu kelihatannya cukup lumayan ya, sekitar 1,8% sampai 2%. Tapi mengapa mayoritas orang itu merasa hidup tuh makin berat? Betul, terutama sejak 3 tahun 4 tahun terakhir pasca COVID menurut saya
Itu global, semua global ketika disruption, kemudian logistik juga naik semua kan. Intinya begini, inflasi itu sebenarnya kalau dalam dunia ekonomi inflasi ini sebenarnya adalah real income kita yang tadinya mungkin gini, income kita 1.000, kita bisa beli 10 roti, tapi tiba-tiba inflasi 50%, kita cuma bisa beli 5 atau 7, real income kita jadi turun. Sedangkan di sini makanya ketika ada pengumuman CPI, orang juga kan melihat WPI, Wage Price Index. Iya, betul. Inflasinya naik 3% atau 4%, tapi ternyata gaji di kantor cuma naik 2%. Iya, upah Itu versus memakan. inflasi ya. Betul. Tugas bank sentral adalah untuk mengontrol inflasi 2-3%. Ketika dia lihat bahwa aktivitas ekonomi ini kepanasan, overheating istilahnya, dia harus kontrol tuh. Menaikkan interest rate itu gunanya adalah dia akan kontrol kapital di perekonomian. Itu yang namanya kita sebut tightening ya, kebijakan moneter untuk mengontrol uang beredar lah, istilahnya seperti itu. Jadi ketika dia naikin interest rate, intinya orang invest bisnis itu kalau mau minjem kredit wah jadi agak lebih mahal nih. Tahan dulu gitu. Jadi untuk mengontrol supaya nggak kepanasan. Nah, kalau dia turunin itu kan sebenarnya ekspansi supaya duit murah, cost of borrowing-nya murah ya. Untuk ini bisnis lagi. Jadi itu bagian dari tugas bank sentral mengontrol gas remnya ekonomi. Oke, sekarang kita mungkin pengen tanya soal artificial intelligence. Kita lari ke artificial AI ini ya, AI. Betul. Sebenarnya tidak hanya AI tapi juga automation. Karena di banyak perusahaan di perbankan itu selain AI juga automation sehingga mengurangi tenaga kerja dan diharapkan lebih efisien dan produktif, juga profitability-nya juga meningkat. Apa saran untuk Gen Z dan generasi penerus lainnya untuk bisa beradaptasi dan bisa mendapatkan pekerjaan? Oke. AI itu sendiri kita masih harus terus observasi ya. Walaupun invest untuk ke AI ini luar biasa. Kalau misalnya seperti dari teman-teman tahu yang dari Facebook lah, Meta, kemudian Nvidia, mereka investasi besar-besaran untuk AI. Ada penelitian, salah satunya dari penerima Nobel namanya Dharma Shimobu. Dia bilang nggak gede kok efek dari AI ini, sebenarnya sangat minor. Tapi dia bilang itu sebelum investasi dari perusahaan teknologi yang besar-besar ini, besar-besaran ya. Namanya investasi pasti akan ada efeknya. Apakah itu long term, short. Jadi kita masih lihat. Tapi AI itu sendiri objektifnya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Saya tanya nih, masing-masing pasti kan pakai juga ChatGPT lah ya. Aku Kita selalu lah pakai. Paling tidak kalau membuat proposal itu dia sudah ada garis besarnya kan, tidak kita ubah-ubah gitu kan, daripada mikir. Itu kan menghemat waktu. Iya, betul. Yang tadinya kita nulis mungkin butuh 2-3 hari, sekarang 5 menit lebih cepat. Nah, tapi untuk mengukur produktivitas itu nggak bisa sebulan 2 bulan. Produktif itu bisa puluhan tahun mengukurnya. Jadi ketika orang sekarang ribut-ribut mengenai produktivitas, itu isu di Australia lagi hangat juga. Itu ngukurnya nggak bisa hanya 5-10 tahun. Mereka akan lihat selama 20 tahun ini produktivitas seperti apa. Dan produktivitas itu akan impact juga ke halnya tadi yang kita muter lagi tuh, tadi cost of living. Karena ketika kalau saya akan minta misalnya ke perusahaan, naikin gaji saya dong, memang produktivitas saya gimana? Gitu kan, kalau produktivitasnya nggak naik, ya kan kita naik. Karena kalau naikin gaji doang tapi tanpa produktivitas itu akan spiral lagi, intinya ke inflasi lagi. Betul. Jadi kita masih harus observasi ya ini seperti apa. Untuk pekerjaan, saya belum berani bilang karena semua harus lihat dari observasi ya, harus lihat dari data yang ada. Beberapa hal yang sangat langsung direct berhubungan dengan AI, kayak mungkin customer service atau profesi-profesi yang ya kayak misalnya editor atau apa yang orang sudah banyak bisa lah bikin ini, saya bisa untuk ini. Mungkin sudah akan tergerus. Tapi kan ekonomi itu terus berevolusi. Jadi akan ada profesi mungkin nanti yang menunjang AI sendiri dan ujungnya adalah ya proses ekonomi. Di samping itu, aku mau nanya gini, itu kan AI itu kan pengembangan kan masih itu kan baru, dan itu juga kan yang make itu kebanyakan adalah orang-orang kantoran kan, ya kan. Jadi iya kan, kalau plumber itu enggak. Jadi maksudnya itu kalau untuk yang esensial masih ya. Maksudnya itu kita nggak usah ketakutan banget kehilangan kerja kali ya, karena semua udah punya talenta masing-masing. Bagaimana menurutnya?
Apakah perubahan. nanti orang pelatih AI juga? Aku mau nanya Oh, itu AI berarti sudah sangat tinggi kan? Iya, robot. Ya robot tapi bilangnya kan AI gitu loh. Transformasi ekonomi yang struktural Iya. itu ini sejarah ya, itu butuh waktu. Iya. Misalnya kayak dari suatu ekonomi yang tadinya adalah fokusnya ke agriculture, pertanian, terus ke industri itu butuh waktu panjang karena kan ada transformasi. AI mungkin transformasinya akan lebih cepat ya, makanya saya bilang kita harus lihat nih 5-10 tahun ke depan apa Oke. yang berubah. Tapi kalau dari saya sendiri, dan mungkin AI bisa cut waktu di analisa yang simple bisa, tapi at the end ketika untuk mengkomunikasikan siapa yang mengkomunikasikan, ya kan? Saya mau kasih tahu misalnya treasurer misalnya bahwa ada sesuatu, AI bisa bantuin, oke. Tapi untuk bilang ke dia bahwa ini hal kayak gini ini harus Untuk perhatian ini. convey-nya itu ya. Exactly. Communication-nya Ya. tetap harus ada Harus human di sana. human. Mungkin kita juga belajar dari pas ya, di mana waktu itu kan ada ATM baru diintroduce Oh ya. iya. Iya. Itu kan orang worry ya, Udah worry. teller, aduh gimana saya kehilangan kerja. Iya. Lalu kemudian over the counter, dan sekarang over the counter juga ada banyak yang tutup. Betul. Sekarang internet banking, tapi kan orang masih mendapat pekerjaan. Betul. Employment rate juga masih bagus ya, unemployment masih rendah sekali kan so far. Jadi biarpun teknologi itu masuk ke industri, so far orang beradaptasi, pekerjaan masih ada, unemployment rate di Australia alhamdulillah masih rendah. Jadi ya mudah-mudahan Manusia berevolusi kok. Ini Iya, apa dalam manusia sejarah manusia berevolusi. berevolusi dan manusia itu kan senang dengan berinteraksi dengan manusia. Mudah-mudahan ya walaupun sekarang anak-anak udah berapa terus. iya. Tapi ya kita kalau datang ke hotel senang dong dilayani secara personal Betul, gitu kan. betul, Masa betul. kita duduk gitu di ini gak ada Ini semuanya gitu doang. semuanya gitu. Confidentiality-nya itu gimana itu? Nah itu isu sekarang mengenai confidentiality. Jadi ya itu masih terus digodok ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kita lihat lah. Sama saya ini masih belum berhenti. Betul. Tapi it's a good thing. Tapi kita lihat. Nah sekarang saya ingin tanya yang lagi heboh di Indonesia mengenai banjir bandang di Sumatera, Oke. dan kemungkinan ada yang melihat Papua ada kemungkinan ke arah situ. Ya. Karena kan pemerintah sedang menggalakkan food estate di Kalimantan dengan membuka kawasan hutan, lalu muncul rencana perluasan program cetak sawah untuk food estate di Papua. Bahkan ada juga gagasan mengganti fossil fuel dengan biofuel. Ya. Secara prinsip sih bagus ya, karena Secara kan prinsip. secara prinsip. Namun implementasinya itu kan bertumpu pada sawit dan tebu untuk memproduksi bioetanol. Ya. Dan kemudian kembali mendorong ekspansi lahan yang kita sebut deforestation. Deforestation. Iya. Nah, itu kalau dalam skala besar untuk mencapai ambisi food estate maupun untuk biofuel, itu bagaimana ya? Apakah perkebunan kelapa sawit ini bisa menggantikan hutan? Itu Hutan Orang tidak, environment sih ya. tidak tergantikan. Hutan itu, Iya, betul. jadi seperti di sini. Ada yang disebut namanya native forest. Native itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kan ada juga yang disebut commercial plantation. Yang komersil, dan komersil itu diatur dari mana yang boleh ditanam, jenis apa dan segala Pokoknya macam. sesuai dengan andalnya lah ya. Betul. Nah, yang di Indonesia jadi masalah adalah ketika pembukaan lahan, deforestation itu tidak ada kajian yang jelas atau bahkan semuanya hanya didasarkan untuk pendapatan daerah. Indonesia ya sudah jadi ini kok rajanya kelapa sawit. 50% suplai dunia itu kan dari Nomor Indonesia. 1 katanya. Kurang kelapa apa sawit. lagi? Iya. Jadi food estate secara prinsip oke. Semua yang mempunyai tujuan untuk ekonomi biasanya ada trade off-nya. Nah, itu yang penting. Apakah trade off-nya dalam jangka panjang itu menjadi nanti malah jadi bumerang. Bahasa gampangnya ya. Semua harus dilihat bukan hanya benefit jangka pendek, tapi jangka panjang. Oke, buka lahan. Tahun depan kita bisa menghasilkan 10-20 triliun, tapi 50 tahun ke depan ruginya 120 triliun buat apa? Jadi selama ini AMDAL atau riset secara detail itu Nah, itu ditanyakan kembali saya ulang kan. Kali Yang kita ya. lihat sekarang kan banjir. Banjir di Itu Sumatera. sudah jelas amdalnya Jelas, gimana ya. itu Iya, kan. gimana. Apalagi aku lihat itu orang itu suka sekali membangun perumahan itu ada pohon bakaunya. Bayang pohon bakau itu kan lama sekali tumbuhnya. Betul. Dan, Bakau itu udah jelas tujuannya ya. Iya jelas tuh untuk mengendap air kan gitu ya, tapi kok jadi begitu gitu, sedih sekali.
itu ambil untuk bikin hotel gitu ya. Iya, Mungkin ya, ya, pokoknya di Iya. pantai-pantai itu Iya, dia banyak sekali. Perspektif itu jangan pendek lah, ya. Iya. Kita pikirkan juga anak, atau Cucu. segala macam dan Betul. Dan sekarang juga yang lagi hot nih mengenai cryptocurrency dan stablecoin. Kripto itu kan blockchain ya, jadi bukan kita yang kerja, sistemnya yang kerja. Jadi semuanya itu udah ada dan dia dibatasi, setahu saya kan. Misal Bitcoin itu cuma berapa sih, 21 juta ya? 21 juta, that's it, udah nggak ada lagi, dia nggak akan nambah lagi, nggak akan lagi mining, tapi semua orang akan rebutan. Makanya nilainya bisa terus dikit dan akhirnya adalah itu jadi fluktuatif dan apalagi tidak ada base-nya kan, apa asetnya atau segala macam. Tapi akhirnya dari sentimen. Terus dan hal seperti ini bila ada sesuatu yang economic shock ya, bang gitu, itu bisa dari harganya yang 150.000 bisa drop bang jadi 0, bisa. Dalam teori itu bisa. Ataupun mungkin kalau ada sesuatu yang ini dia tiba-tiba bisa jadi 1 juta bisa. Itu sangat ya. Ini Diana bilang volatile. Jadi kita nggak bisa ada base-nya. Jadi nggak ada fundamental value-nya begitu. Betul. Kalau kita ngomong ke orang reserve bank akan bilang mereka akan jauh-jauh dari diskusi mengenai kripto. Walaupun mereka sendiri sebenarnya untuk reserve, untuk precaution yang mereka holding something. It is for karena itu bagian tugas mereka untuk stable ekonomi kan. Karena mungkin orang ini juga. Lagi pula kan kalau dalam hal ini mungkin hanya masalah supply aja. Kalau kayak Bitcoin kan memang supply-nya terbatas, tapi banyak juga meme coins misalnya yang kita nggak pernah tahu dia mau diciptakan seberapa banyak. Jadi lebih nggak ada dasar valuation-nya lagi. Iya, bisa, gitu. karena itu ada hukum ekonominya supply dan demand. Tapi kalau meme coin yang lain kan kayak misalnya terkait yang Trump waktu baru mau naik, semua trends naik, sekarang hancur semua. Semuanya berdasarkan sentimen, jadi nggak ada base-nya. Itu saya Fundamental. pernah yang ikut komentar tadi Ibu Alia dari FMIA. Lalu bedanya dengan stablecoin apa ya? Nah itu dia ada yang lagi kan stable coin kan, makanya disebutnya langsung pakai kata pertama lagi stable, kayak assurance bahwa ini akan stable. Tapi siapa yang di dunia ini yang bisa jaga stable semuanya? Ekonominya nggak stable. Karena mereka biasanya di-peg ke currency kan. Di-peg. Masalahnya currency-nya nggak stable. There you go, udah di Currency-nya stable, itu US dollar. Ya ada yang Iya, US dollar. ada bukannya ada US dollar, bukannya US dollar itu ya? Ya yang paling besar kan yang USD. USD. Nah, cuman kan ada juga yang lain berdasarkan mata uang lain. Kalau nggak salah Yang Bank Bitcoin Indonesia. itu juga sekarang katanya udah bisa diambil Bank dari BI ATM juga ya. mau keluarin Ada. stable Ada, coin walaupun belum. Iya, BI iya. Ya jadi seperti shadow banking dong itu. Kalau saran saya, ketika Anda ingin masuk ke cryptocurrency, regardless itu pakai Bitcoin, stable coin, or anything, ya. pertama due diligence dulu aja, harus belajar ngerti. Kedua ya siap-siap dengan Resiko. mentalnya, dengan resikonya, karena bisa berbagai macam. Ya, mungkin stable 2 tahun sekarang, tapi kita nggak pernah tahu kan. Iya. Bukan saya bilang, saya nggak skeptis, due diligence lah. Ya. Kalau memang Terus- ingin masuk harus mengerti betul. Kalau boleh tanya, mengapa BI juga mau membuat stablecoin dan itu nantinya akan di-peg dengan apa? Terutama apa ini fenomena apa gitu? Apakah sudah tidak ada kepercayaan kepada? Apa cuma nama? Intinya kalau di peg ke currency, berarti kan dia akan ikuti currency-nya. What's the difference with fixed income at the end? Ya kan? Banyak dari orang sekarang akhirnya akan mungkin untuk apa Gen Z mereka senang yang koin-koin, kita bikin aja namanya yang koin, tapi kita pakai currency. Tapi secara produk, secara market produk, sense lah probably fixed income, like treasury bills probably like that. Ya. Jadi itu financial product. Stablecoin itu financial product. Lalu makanya kita lihat kalau mereka yang ngeluarin kita lihat dulu prospektusnya seperti apa. Betul. Ini kalau ada yang teman FMB yang ngerti market itu kan biasanya ada prospektusnya kayak apa sih di barangnya nih. Masih ada di posisi tahap penelitian kan, masih studi. Oh jadi masih riset, jadi belum diimplementasi. Bahkan untuk merangkum segala sesuatu terkait dengan digital ini, digital coin BI, Ya. itu juga masih belum ada aturannya, masih Waduh. belum. Jadi masih di sisi Nggak wacana. ada aturan makanya kan due diligence Dan itu akan dikeluarin kalau belum ada aturan. makanya nggak bener kalau nggak ada. Ini harus jelas. Iya, source-nya jelas. Makanya aku bilang tadi aku memperkenalkan dulu. Karena dia bekerja di kantor berita asing. Jadi khusus mengenai financial. Kalau dari sekian banyak instrumen nih kita lihat kan, apakah emas masih bisa diandalkan sebagai instrumen yang menjanjikan? Karena pada kenyataannya
cuma emas yang angkanya sangat stabil. Karena ada nilai ekstrinsiknya, semua orang mengerti bahwa itu adalah logam mulia yang mempunyai value, makanya naik terus. Dan biasanya ketika mereka naik itu adalah impact dari sesuatu. Ya, misal bonds atau fixed income lagi jatuh nih, orang lari komoditi apa yang lagi nih, akhirnya larinya ke emas karena mungkin lebih stable. Dilihatnya karena stabilitas. Saya investor, kita ingin lihat adalah kepastian. Investor itu sebenarnya kepastian. Oh stable nih, kita lari ke situ dulu. Betul. Semua uangnya digelontorin ke emas. Ada istilahnya tuh ya safe haven. Ya, safe haven, betul. Ketika betul, dunia betul. dalam keadaan gonjang-ganjing, orang akan lari ke safe haven. Betul. Bahkan US dollar pun dilepas Betul. untuk masuk. Dan sekarang masalahnya yang menarik adalah kenapa harga emas naik terus? Ternyata bukan hanya karena investor beli, tapi karena bank sentral numpukin emas sekarang. Begitu Jadi kayak ceritanya Cina makanya. Cina itu sekarang itu dia dulu kan dia sebagai pemegang US Treasury terbesar ya, obligasi pemerintah Amerika terbesar. Sekarang dia emas. Iya, karena itu reserve. Reserve bank, Itu ya, balik reserve. lagi tuh sejarahnya panjang ketika Bretton. Karena Bretton dulu Woods. juga emas juga sih dulu ya reserve-nya. Sebelum US dollar menjadi mata uang yang Iya. patokan ya, itu kan dulu kita ada pasca perang dunia kan yang disebut Bretton Woods kan, dan akhirnya emas bukan lagi jadi patokan. Tapi akhirnya emas tetap jadi reserve. Betul. Reserve wah jadi ada apa-apa ini nih kita punya reserve yang tinggi, dan akhirnya gini. Mata uang yang kuat pun harus punya reserve yang banyak. Akhirnya nanti US sendiri yang sekarang jadi mata uangnya, mereka pasti punya reserve emas yang banyak. Mereka juga termasuk salah satu pembeli emas terbesar di dunia. Betul. Amerika. Kita jauh lah. Indonesia jauh di bawah, nggak, not even Indonesia 20%. sudah emas ya. Sebenarnya kita produksi emasnya lumayan ya. Jadi kan Donald Trump kembali sebagai presiden kan dia meluncurkan berbagai kebijakan yang sangat proteksionis. Nah, sekarang itu apakah itu akan mengancam dunia? Sedikit teori, perdagangan internasional itu kan basisnya adalah apa yang kita sebut keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini Indonesia unggul di sawit misalnya. Kemudian misalnya Cina unggul di buat mobil ya, kita jangan buat mobil di sini. Iya betul. Cina aja fokus karena dia punya Outsourcing, komparatif, ya. dia bisa sangat efisien bikin Betul. mobil. Kita sangat efisien karena kita banyak bikin sawitnya. Betul. Ya sudah itu aja fokus, itu yang disebut comparative advantage. Itu kan efisien perdagangan. Nah, yang jadi tarif ini, protectionist ini kan ya satu orang ini kan dia pikir bahwa kita harus bisa bikin lagi di manufaktur di Amerika, semua harus made in Amerika lagi, tapi kan itu kan itu bisnis, yang dia mau adalah deal. Jadi dia ancam dulu aja, gue kasih tarif deh 80%. Tunggu dulu kita nggak bisa jualan nih. Oke, ya udah tunggu dulu, jalannya jadi gimana. Nah itu yang membuat jadinya dunia ini nggak ketidakpastian, gonjang-ganjing, karena kan gimana nih orang maju mundur, intinya dia pengen deal. Dulu dia ancam misalnya Indonesia berapa 32%. sekarang jadi berapa? 19. 19. akhirnya. Enggak kan memang sejak Juli kemarin udah ada early agreement. Tapi masalah implementasinya diundur-undur sama Indonesia, karena Indonesia di satu sisi dia juga bikin deal sama BRIC. Dia bikin deal sama EU. Bilateral FTA itu dia Kok banyak banget dealnya? nggak cuman Indonesia, seluruh negara juga Akhirnya membuat hal yang itu sama. dinamikanya perdagangan internasional akhirnya ada. Semuanya akhirnya keseret-seret jadi proteksionis ya. Iya. Buktinya sekarang Intinya semua EU orang sama diminta China berantem soal tarif kan. Jadi begini, Kalau ketika itu sih udah. kita produksi sesuatu yang efektif di suatu, saya nih, misalnya suatu negara, kita efektif nih, kita bisa bikin barang ini spesialis kita. Kemudian ada hal gonjang-ganjing gini, proteksionisme kayak gini. Intinya kan kita akan cari market yang baru. Betul. Semua akan cari alternatif Betul. market. Coba bisa jual nggak ini, jual nggak. Akan ada dinamika di situ. Betul. Akan ada keseimbangan yang baru sih. At the end semua akan duduk di meja dan deal. Yang tidak enaknya adalah dalam ekonomi ketika sesuatu sudah ketidakpastian yang makin tinggi, itu jadi cost, jadi biaya. Betul. Dan baliknya lagi nanti ke masing-masing. Hal kayak gini itu impact-nya ke medium term. Jadi ada nanti mungkin yang mencoba ambil advantage, kayak gini loh kelemahannya sistem ini. Amerika coba naikin proteksi. Udah kita bikin ini aja, bikin koalisi baru lah intinya. Akan ada keseimbangan baru intinya. Karena orang jual sana sini, semua nggak ada yang mau harga barang jadi naik, nggak ada yang mau biaya produksi jadi naik. Mereka mau betul. semuanya adalah efisien,
kita Efektif, bisa efisien. Masalahnya kan Trump itu nggak bisa diduga juga gitu. Jadi kayak misalnya soal chipsnya Nvidia, kan dia tadinya kan kebijakan Amerika nggak boleh jualan ke Cina, tapi ternyata Nvidia perlu. Akhirnya dia backtrack sendiri kebijakan dia gitu loh. Jadi tidak hanya ketidakpastian tarif, tapi juga dia maju mundur gitu. Itu tergantung yang negosiasi juga mungkin karena Iya, negosiasinya Iya, sekarang tapi kan akhirnya dia makan omongannya sendiri. Jadi nggak konsisten. Jadi nggak gitu. konsisten, dan itu yang selain dia harus deal dengan negara-negara juga dia akhirnya terbentur sama kebutuhan bisnis di negaranya yang ternyata nggak segampang itu. ada tekanan domestik juga ya. Betul. Sangat tinggi. Ya. Dunia ini sudah sebenarnya sistemnya kan sudah sangat terkoneksi ya. Jadi yang nggak semudah itu juga. Dia mau berak-berik karena ekonomi kan, Amerika 25% dari dunia misalnya. Lumayan akan ada impact-nya juga, tapi ya tidak sedikit juga. Orang sudah mulai antisipasi. Ada pesan-pesan nggak kepada para pendengar? Kalau buat diaspora, saya bilang untuk yang di Australia, apalagi untuk anak-anak muda. Keluar dari Indonesia itu sekarang sudah makin menjadi ini kan, makin populer kan terus itu. Karena ingat tesis saya ketika saya ambil S3 itu mengenai migration. Migration itu pasti kan ada benefitnya ya. Betul. Keluarlah dari Indonesia, cari pengalaman gitu, jangan 1-2 bulan aja, tapi Iya. misalnya bisa crawling atau apa. Itu bagus untuk selama masih muda dan ada waktunya, ada kapasitasnya. Maksudnya cari pengalaman di luar, bekerja di luar, interaksi dengan berbagai macam orang, itu akan membawa inilah perspektifnya akan berubah, pengalaman akan berubah, knowledge akan berubah. Kalau untuk Indonesia, mimpi kita Indonesia yang ada itu adalah institusi yang kredibel. Betul. Sampai sekarang kredibel itu susah sekali dicari. Makanya tadi saya bilang keluar dari Indonesia cari pengalaman. Bukan berarti untuk keluar dulu, tapi kalau ada kesempatan, Memperluas wawasan keluar, kalau bisa keluar. Betul. Karena di Indonesia dengan institusi yang mandek seperti ini itu hanya akan spiral. Kita hanya akan gitu-gitu aja ya. Macet-macetan walaupun karir terus berjalan, tapi ya di situ-situ aja. Jadi, kalau kita menyerah dengan Indonesia kita kecewa. Tapi kalau kita juga tidak cinta Indonesia kita kecewa. Jadi yang terpenting dari Indonesia itu kadang kita berpikir bukan negara tapi orang-orangnya. Jadi orang-orangnya it's amazing. kalau saya dari FMIA yang tinggal di Australia ya walaupun kita tinggal di luar kita tetap mencintai Indonesia. Amin. Dengan mencintai Indonesia itu tidak hanya melihat yang positif-positif saja, tapi juga kita harus memberikan kritik yang membangun, yang bisa untuk entah itu ke pemerintahnya, entah itu ke sistemnya. Karena kita mengkritik itu bukan berarti kita tidak mencintai Indonesia, tapi kita karena kita sayang. mencintai. Iya betul. Saya karena dari media, pesan saya cuma satu, kalau kita baca media tolong jangan cepat Check and termakan recheck, ya, selalu check and recheck. Oh iya, betul. Jadi Sangat karena sebelum terutama di era AI ini sekarang banyak sekali yang disinformasi, disengaja atau tidak, dan kita dipengaruhi oleh algoritma. Betul. Jadi apa yang kita baca itu sesuatu yang it's going down the rabbit hole. Jadi untuk mencegah hal itu supaya wawasan kita tetap terbuka, penilaian kita tetap objektif, kita harus membuka diri, membuka mata, membuka pendengaran dengan hal-hal yang berbeda supaya kita ngelihatnya lebih utuh. Jadi untuk informasi yang datang tuh sebaiknya kita saring, jangan langsung dipercaya, apalagi Setuju saya. gampang sih sebenarnya ngecek apakah satu berita ini hoax atau benar ya. Kita tinggal cek apakah berita terkait ini ada di mana-mana. Karena kalau beritanya sangat bombastis, nggak mungkin nggak diliput semua media. Jadi kalau nggak ada di media lain, kita harus curiga. Belum tentu salah, tapi kita harus curiga. Dan sebaiknya kita menahan diri untuk membuat kesimpulan sampai kita melihat yang lebih. Kan nggak perlu harus detik itu juga kita membuat keputusan. Nggak usah buru-buru lah. Jadi kita harus lebih sabar lah. Pendengar radio Radio Suara Indonesia Melbourne CWBC 94.0. Demikian tadi program diskusi malam ini bertajuk ekonomi tumbuh hidup makin berat, Australia dan Indonesia menuju tahun 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Juga terima kasih kepada Dr. Erik Hassana sebagai narasumber dan Diana Pratisa. Tadi juga ada pesan Natal dari Pak Komjen Republik